dan wakilanya Engkau tinggal padaku, sebab Engkau pasti dapat menolong. Meski dalam perkara yang pada datang sekalipun, Engkau tetap menjadi penolong. Baik Tuhan Engkau bersama-samaku, maupun selama jiwaku akan bertambah, jika Engkau sendiri mengabulkan permohonanku. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar telah menyebar Tuhan yang makasih dan maksudku, aku mohon dengan sama, yang sudah yang kuasa dan permohonan. Sudah kiranya bila meneruskan permohonan ini, ketika Tuhan Yesus yang pasti akan menolongku. Berharapanku yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang diberikan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati kekuasaanmu, aku berdoa bersama-sama yang tinggi yang berberitahu tentang yang terbaik, hijau selama dia dan sama besar manfaatnya. Selama dia melawan Tuhan bersama, berbicara Allah kita dan berbicara Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, Tuhan anak yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bunda Maria yang baik hati, doakan aku baik hati. Perawan suci tanpa bijaksana, berkat pada Allah kebesaran langit telah tinggal di dalam diri. Mengapa yang baik Allah lahir sehingga oleh Tuhan. Orang jadi masuk paling sempurna, untuk dapat menerimanya. Menurut kamu betapa besar kesusahan yang berarti, betapa besar pertolongan yang berarti dari. Dengan penuh percaya dan dunia bersama aku menyatakan supaya engkau dapat mengatur dan bagaimana hidupmu berilah Tuhan dan selamatkan juga. Setidaknya tidak mau dengan cara yang paling tepat agar kalian masuk itu. Dunia manusia juga bijaksana Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sendiri. Aku mohon ini berdasarkan kekuasaan yang tiada tandingnya yang dikaruniakan kepadaku oleh Sang Hyang bersama-sama menjadi paduan dan hal oleh bisa berkomunikasi melakukan bagian tidak sama yang penting. Aku berdoa untuk menghormati kebersamaan yang tiada tandingnya. Salam Maria, Tuhan Tuhan berbicara kepada Allah dan berbicara kepada tubuh Yesus. Karena Maria Tiara, Tuhan yang berbicara Bunda Maria yang baik hati, doakanlah aku menjadi kesatuan. Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda yang berbakti, yang mengenai ini disebut Bunda yang penuh kasih. Aku akan kepadamu mohon pengampun. Setidaknya juga memperlihatkan kasih-Mu kepadaku. Aku tahu bahwa kesempatan tidak mampu dunia itu, sebab sekali aku memberikan diri dengan menjadi Tuhan. Karena aku besar senangku, aku sangat menyesal karena Engkau memulai hati Yesus dan hati Kudus. Engkau akan mengajarkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat pada sama-sama kita. Maka mengulang kiranya setelah tidak tahu terima kasih-Mu yang berjaya. Ingatlah kerjakan hubungan juga setelah dari mari kebaikan hati-Mu yang akan terpancar di tangan Tuhan juga permohonan ini dengan bersama. Bunda perawan dengan kebaikan lembut hati damai. Belum pernah Engkau membiarkan yang datang mohon pertolongan. Atas saya kebaikan-Mu dan kewakilan, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus dan dengan murah nama-Mu bersama-sama Kudus Maria Trinitatis. Ratu Sulaiman-Mu serta guru percaya juga selama ini. Aku berdoa menghormati kebaikan dan kebaikan. Salam Maria, berkah Tuhan, berbicara oleh antara dan berbicara kepada Yesus. Karena Maria Bunda
Tuhan kami berdosa ini, saya waktu kami mati. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari kesesatan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, saya. Ini ya. Kita siapkan lagu pembukaan 642 bersoraklah umat Kristus.
ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara para bangsa dan karyanya yang agung di antara segala suku, sebab Tuhan Maha Agung dan sangat terpuji. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pada sore hari ini bersama dengan keluarga lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, kita ada bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang telah diterima oleh kita semua. Terlebih kita diajak untuk bersyukur atas pesta nama pelindung Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan juga seorang pelindung karya misi. Sosok Fransiskus Xaverius dan juga sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini lantas memanggil kita sekalian untuk sekali lagi menyadari panggilan kita masing-masing juga untuk memberikan kesaksian atas iman yang kita yakini, iman yang kita hidupi itu. Menyadari segala kemampuan besar kita, mari kita sejenak, kita tunduk di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni kita dari dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau lah Kudus, hanya Engkau lah Tuhan, hanya Engkau lah Anak tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Seraya menggaungkan intensi pribadi kita juga diajak bersyukur kepada Tuhan atas pesta pelindung lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Sekaligus juga mohon berkat rahmat Tuhan agar kita semua semakin bertumbuh di dalam iman, guyup, rukun, dan juga damai, serta menjadi saksi-saksi Kristus. Allah Bapa keselamatan umat manusia, berbagai bangsa Kau jadikan milikmu, berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umatmu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sisi sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat malam dan berkah Tuhan. Hari ini kita bersama merayakan pesta Tridungan Santo Fransiskus Xaverius. Dari Anda sekalian yang
masuk lingkungan Fransiskus Xaverius siapa? Enggak. Kayaknya yang enggak juga. Anda yang dari Fransiskus Xaverius, kalau saya bertanya, apa yang Anda kenal dari sosok seorang Fransiskus Xaverius? Satu. Ada yang yang rela menyebarkan Injil ke seluruh dunia demi untuk kebaikan sesama. Ya, yang rela mewartakan Injil ke seluruh dunia. Boleh. Kedua, oh nggak sampai 5 berarti nggak lulus. Ribuin nanti ganti Monica. Apa kira-kira? Selain itu apa lagi? Sudah tadi Mazmur tanggapannya kan kalau dinyanyikan sebenarnya lagunya ini. Pergi ke seluruh dunia, katakanlah Injil. Bisa kita harusnya tadi nyanyi ya, biar lebih meriah. Yang kedua apa? Yang Anda kenal dari sosok seorang Fransiskus Xaverius. Coba ketua lingkungannya. Karena dunia kan? Wah, boleh dibantu Pak Ketua. Apa kira-kira yang kedua yang Anda kenal dari sosok seorang Fransiskus Xaverius? Orang misionaris. Ikuti panggilannya, supaya mengikuti panggilannya, Supaya mendapat ganjaran dari surga. Maksudnya gimana? Santo Fransiskus Xaverius itu seorang misionaris. Itu nyupir dari mana? Itu Bapak Luther Palu. Misionaris. Ya, misionaris yang pertama tadi. Atau siapapun Anda sekalian yang hadir di tempat ini yang Anda kenal dari seorang Fransiskus Xaverius apa? Saya Fransiskus, permandian saya tetapi bukan Xaverius. Ya, nomor 1 tadi misionaris, saksi Kristus. Apalagi yang Anda kenal dari seorang Fransiskus? Pahlawan. Apa? Pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan suci yang patut dipuji. Itu lagu dari mana? Itu juga. Himne Fransiskus Xaverius. Pahlawan. Himnanya ada apa himne? Pahlawan. Himne itu ada ya? Oh, Ya. Ya, semua yang ditulis dalam himne nomor 2, nomor 3. Gimana ya, izin satu-satu. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, kalau orang bicara tentang Fransiskus Xaverius, maka satu hal yang cukup dominan dalam hidup beliau adalah soal bagaimana Fransiskus Xaverius memberikan kesaksian imannya di dalam tugas pewartaan Injil. Kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, saya bertanya kepada Anda yang Katolik, kalau Anda menjadi seorang Katolik, apa yang Anda kerjakan? Bagi Anda yang orang Katolik, sebagai seorang Katolik itu yang dilakukan apa? Menyebarkan Injil. Ya, sebagai seorang Katolik yang Anda kerjakan apa? Kalau saya bertanya pada Anda sekalian, saya loh orang Katolik, Anda semua orang Katolik kan? Yang dilakukan sebagai orang Katolik itu apa? Melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Terus apa lagi? Ke gereja, cinta kasih, apa lagi? Melakukan ajaran-ajaran Tuhan, contohnya satu, berkerasani, misalnya ya. Oh, Mary, itu ajaran Tuhan. Cinta kasih, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi sesama, boleh. Apalagi yang dilakukan oleh orang Katolik. Pergi ke gereja, benar atau salah? Benar. Pergi ke gereja minimal hari Minggu Romo, boleh. Apalagi yang dilakukan sebagai orang Katolik? Pengakuan dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Pengakuan dosa sekurang-kurangnya setahun sekali minimal, ya, boleh. Apalagi? Berdoa. Saya sebagai orang Katolik yang saya lakukan adalah berdoa.
boleh. Apalagi baca kitab suci. Sebagai seorang Katolik, saya membaca kitab suci. Baik. Sebagai seorang Katolik, saya berpuasa atau berpantang. Boleh. Sebagai orang Katolik, saya berderma. Benar toh? Nah, boleh. Minimal ya ketika misa ya, kolektor minimal ya, minimal ketika misa ya, kolektor. Baik. Oke, berarti saudara-saudari, satu hal utama dari seorang Fransiskus Xaverius adalah soal kesaksian hidupnya. Bagaimana ia pergi ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia untuk mewartakan Injil. Dan Fransiskus Xaverius, kalau kita membaca sejarah hidupnya, beliau juga meninggal di dalam keinginannya, di tengah-tengah keinginannya untuk masuk ke Cina. Ya, jadi Fransiskus Xaverius itu punya mimpi untuk masuk ke Cina, dan pada waktu itu Cina itu tertutup untuk orang asing. Maka sambil menanti kesempatan itu, Fransiskus Xaverius itu meninggal dunia. Saudara-saudari, kesaksian iman itu menjadi hal yang juga utama dari seorang Katolik. Saya dan Anda sebagai orang Katolik tentu tidak hanya lantas berhenti hanya pada soal doa. Menjadi orang Katolik cukup berdoa, selesai berdoa sudah habis, tidak. Tetapi sebagai seorang Katolik, kita juga senantiasa mendapat panggilan, kita senantiasa mendapat perutusan. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk mewartakan Injil itu. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan bersama pada sore hari ini, pada malam hari ini, kiranya juga kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita akan panggilan itu. Dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, jika aku memberitakan Injil, itu adalah suatu keharusan bagiku. Jadi Paulus menyadari bahwa mewartakan Injil itu merupakan suatu keharusan. Jadi sebagai murid Kristus, kita sekalian menerima panggilan, menerima perutusan untuk mewartakan Injil. Bahkan Paulus mengatakan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Sesuatu hal yang ya cukup keras. Kalau Anda sekalian sehari makannya telat sekali, kira-kira gimana? Kalau itu kalau sehari makan itu berapa kali sih? 3, ada yang 4 ya. Ada yang 4, ada yang 5, tergantung undangannya ngomong. Kalau di rumah ya 3 kali, kalau banyak undangan ya bisa 4 sampai 5 kali. Kalau misalnya terlambat makan sekali dalam satu hari, gimana? Mahnya kumat, ada yang apa? Kalau terlambat 2 kali dalam sehari, cuma sempat makan 1 kali, lemes romo. Kalau sehari tidak sempat makan, romo pingsan. Kalau 2 hari tidak punya kesempatan makan, kalau 3 hari jangan sampai romo. Tapi benar saudara-saudari, Paulus mengatakan kepada kita sekalian bahwa celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, celakalah aku jika tidak mewartakan Injil. Sesuatu hal yang sebenarnya sungguh-sungguh keras, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi Paulus mau mengatakan hal ini juga bagi kita semua yang adalah murid-murid Kristus. Mengapa Paulus merenungkan bahwa mewartakan Injil itu merupakan sebuah keharusan, sehingga ketika orang tidak mewartakan maka celaka. Sama seperti Anda sekalian, kita semua makan sehari 3 kali itu keharusan. Kalau terlambat 1 kali masih bisa ditoleransi, kalau 2 kali jangan sampai. Kalau sampai sehari itu tidak makan, wah celakalah saya ya, karena makan itu adalah sebuah keharusan. Kalau sehari sampai lupa makan, tidak sempat makan, celakalah saya, karena nanti pasti saya akan sakit, saya akan ngamuk-ngamuk, emosi, marah misalnya. Karena ketika saya lapar maka saya gampang marah, gampang tersinggung. Ketika saya kenyang, saya menjadi sangat sabar. Mengapa?
karena kalau kenyang saya tidur terus romo sehingga tidak sempat marah. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Paulus mengatakan bahwa mewartakan Injil merupakan sebuah keharusan, sehingga celakalah Paulus kalau ia tidak mewartakan Injil. Mengapa Paulus menyadari merenungkan secara demikian? Karena bagi Paulus mewartakan Injil itu pertama-tama merupakan suatu tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Artinya apa? Artinya Paulus juga menyadari bahwa mewartakan Injil itu merupakan perintah Allah yang diberikan kepada Paulus sebagai murid Kristus, yang dalam warta Injil pada malam hari ini hal itu juga kita jumpai bagaimana Yesus berpesan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Bapak Ibu dan saudara-saudari, hari ini kedua bacaan yang kita dengarkan mengajak kita sekalian untuk menyadari, merenungkan panggilan ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, Anda semua adalah orang Katolik, pasti Anda akan menjawab, ya, kami adalah orang Katolik. Apakah Anda sekalian murid-murid Kristus? Maka Anda akan menjawab, ya, kami adalah murid-murid Kristus. Kalau saya kemudian bertanya, apakah Anda sebagai murid-murid Kristus sudah mewartakan Injil? Maka Anda akan mengatakan, kira-kira sudah belum? Sudah. Contohnya, kalau sudah contohnya apa? Mewartakan Injil, contohnya. Yang sudah, yang jawab sudah. Bu Bakir, ini apa suaranya Bu Bakir? Contohnya apa kira-kira bagi Anda semua yang sudah mewartakan Injil? Satu, nolong sama yang membutuhkan. Pinjemiknya itu kayaknya receivernya delik jadi antena di bidang tempat. Boleh menolong sesama yang membutuhkan. Dua, apa kira-kira? Mengikuti misa pada hari Minggu. Mengikuti misa Pada hari Minggu. bisa menjadi suatu pewartaan. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Kalau Pak Kanto itu setiap pagi ke gereja, itu termasuk mewartakan Injil bukan? Kira-kira, ayo mikir, gantian. Masa promonya terus ya mungkin kalau begini. Umatnya gantian mikir. Kira-kira mewartakan Injil enggak? Kalau orang setiap hari ke gereja misalkan bisa mewartakan, mewartakannya di mana? Mendoakan orang juga, mengikuti ajaran dari Mewartakan bukan soal doa. Kira-kira letak mewartakannya di mana? Kalau ada misalnya Pak Manto setiap pagi ke gereja itu mewartakan Injil, letak mewartakannya di mana? Atau contoh lain, mewartakan Injil apa saudara-saudari? Tiga. Sulit ya. Kemudian saudara-saudari, satu hal yang sungguh disadari oleh gereja adalah gereja kurang menyadari panggilannya juga untuk mewartakan Injil. Kita bisa belajar dari seorang Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius itu mengatakan demikian, saya membawa penyelamatan anak-anak yang banyak sekali jumlahnya, yang menurut peribahasa tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Hal ini mau mengatakan apa? Kalau kita melihat sejarah hidup Fransiskus Xaverius sungguh juga menaruh perhatian pada anak-anak. Mengapa? Karena bagi Fransiskus Xaverius, anak-anak adalah benih-benih, anak-anak adalah cikal bakal hidup gereja, sehingga anak-anak menjadi penting untuk dididik di bidang secara Katolik. Kalau hari ini kita merayakan peringatan Santo Fransiskus Xaverius, Sabda Tuhan Injil juga mengajak kita sekalian untuk merenungkan panggilan kita, panggilan dasar kita, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Kiranya peristiwa iman yang kita rayakan pada malam hari ini baik juga menjadi perenungan kita sekalian. Anda sekalian yang hidup di tengah keluarga, mewartakan Injil itu tidak usah jauh-jauh. Wartakanlah Injil itu bagi anak-anak Anda. Contohnya Pak Romo yang sering kali saya jumpai, ya kalau di rumah Anda ada doa lingkungan, jangan biarkan anak Anda di kamar main game.
Ya, kalau Anda punya anak, kemudian rumah itu ketempatan doa, ya ajaklah anak Anda untuk ikut doa. Setuju? Real, ya, real. Dimanapun saya bertugas, saya seringkali menjumpai bahwa ketika ada doa di suatu keluarga, tidak semua, tetapi juga tidak jarang yang doa itu hanya orang tua, kemudian anak-anaknya itu dikunci di kamar, disuruh di kamar dan bermain. Mengapa? Alasannya pasti selalu mengatakan biar tidak rame romo. Ya benar, tidak rame, tetapi tentu ini bukan suatu hal yang mendidik, mengajar anak. Saudara-saudari, kita bisa belajar dari seorang Fransiskus Xaverius bagaimana mewartakan Injil itu dapat kita mulai dari keluarga kita. Anda sekalian yang hidup berkeluarga, Anda sekalian yang dipercaya oleh Tuhan mendapat rahmat putra dan putri, renungkanlah, sadarilah panggilan mewartakan Injil itu. Tidak usah jauh-jauh, mulailah dari keluarga Anda, didiklah putra putri Anda. Wartakanlah Injil itu pertama-tama juga kepada anak-anak Anda. Jadilah saksi-saksi iman, tidak sebaliknya malah anak yang ngajari. Saya pernah sharing pada Anda sekalian, mungkin suatu saat ketika saya bertugas di suatu paroki itu malah kebaliknya bagaimana Romo? Kebaliknya ketika hari Minggu itu bapaknya itu mengejeki anaknya ke gereja, padahal bapaknya itu anggota dewan. Kemudian setelah menurunkan anaknya, bapaknya dengan kolornya itu malah pulang ke rumah. Itu saya pernah melihat, pernah menjumpai hal yang demikian. Atau juga ada seorang anak kecil perempuan kelas 4 waktu itu yang malah sebaliknya selalu mengajak orang tuanya, ayo Pak, ayo Bu ke gereja. Hal yang sebenarnya malah terbalik, orang tua yang seharusnya mengajak, mendidik putra putrinya. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius telah memberikan suatu teladan bagi kita sekalian bagaimana mengamalkan amanat Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Amanat Yesus yang kita tidak perlu jauh-jauh memikirkannya, kita tidak perlu mulut-mulut memikirkannya. Mulailah dari keluarga kita. Jadikanlah keluarga kita sebagai medan pewartaan Anda. Jadilah keluarga Anda sebagai tempat di mana Anda memberikan kesaksian. Anda sekalian para orang tua, didiklah putra putri Anda di dalam iman. Tentu bukan hanya soal pengajaran, tetapi jadilah saksi-saksi iman. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan hanya menyuruh pergi ke gereja, tetapi berikanlah contoh, berikanlah teladan, dan ajaklah mereka juga untuk menjadi murid-murid Kristus. Saudara-saudari, hari ini pada pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris imam, kita diajak untuk merenungkan panggilan kita ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan tersebut. Agar jadi
persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bersama dengan intensitas yang kami sertakan dalam Ekaristi pada sore hari ini, syukur atas pesta pelindung lingkungan Santo Fransiskus Xaverius. Mohon berkat rahmat Tuhan agar kami semua dapat semakin bertumbuh di dalam iman, hidup rukun, dan juga misioner. Allah Bapa penyelamat umat manusia, terimalah kiranya roti dan anggur yang kami unjukkan untuk menghormati Santo Fransiskus Xaverius, imam dan misionarismu. Tanpa kenal Allah, ia telah menjelajahi daerah-daerah Asia karena ingin menyelamatkan sesama manusia. Semoga kami pun memberi kesaksian mengenai Injil dan bersama-sama bergegas menyongsong Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Wilayah dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Fransiskus Xaverius telah mengawalkan menjadi pembalap benar, ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak dirinya berdoa. Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, segala yang untuk kemuliaan, terpujilah Engkau surga, diberkatilah yang datang dalam Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan ke penanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamaah Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan, dan sambil mendengar Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Dia Bapa roh kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kawal kabarnya menghadap Engkau dan berbakti kepada. Kami mendengar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggalkan harapan akan bangkit, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua,
agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan berdoa kita dengan memadamkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa jadilah selalu kedam, waktulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami dan intinya berusaha supaya kedammu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga kerajaan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bersama. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah nama Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dan datang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kembali kepada saya, lalu bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Guru Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Tuhan bersabda, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, aku besertamu setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Santo Fransiskus Xaverius Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan, sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu yang berkarya dengan tekun dan takwa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara sekalian, beserta dengan seluruh keluarga, serta semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi bimbing dan juga kita memilih berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian peran kasih kita sudah selesai. Marilah pergi kita duduk. Amin. Pahlawan yang suci yang patut dipuji, Santo Fransiskus Xaverius, membawartakan Injil di Nusantara. Santo Fransiskus Xaverius, kesucianmu
Santo Fransiskus Xaverius, percayaan panarela kau tinggalkan. Santo Fransiskus Xaverius, matakan sabda kasih pada sesama. Santo Fransiskus Xaverius, lindungi kami di jalan hidup. Oh Santo Fransiskus Xaverius, doakan kami agar kuat imanku. Santo Fransiskus Xaverius, restu dan berkah untuk meneladanmu. Santo Fransiskus Xaverius, berani jadi saksi Sang Kristus. Oh Santo Fransiskus Xaverius. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam adik-adik semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami lingkungan efek. Perkenankanlah kami di sini bersyukur atas segala yang ditoladani oleh Santo Fransiskus Xaverius ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini mengikuti misa ini. Saya tidak akan lama-lama karena waktunya sudah malam. Saya serahkan kepada Bapak Salmo untuk memimpin doa makan pada malam ini. Saudara Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, memuji namamu karena Engkau selalu menyertai kami seharian ini, terutama dalam perayaan Santo Pelindung Lingkungan Fransiskus Xaverius. Semoga terutama warga lingkungan sungguh meneladani iman dan sikap serta kehidupan Santo Fransiskus yang membaktikan dirinya bersaksi mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa semoga keluarga-keluarga di lingkungan ini sungguh memahami, memelihara, melestarikan imannya dan membaktikan imannya untuk kehidupan sehari-hari bersama sesamanya. Kami juga mohon berkat-Mu atas makanan yang telah tersedia. Berkatilah makanan ini dan minuman, semoga menyehatkan jiwa raga kami, menyatukan kami dalam persaudaraan. Kami juga berdoa semoga berkat-Mu juga melimpah pada saudara-saudari kami yang telah mempersiapkannya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang menaruh perhatian dan kepedulian bagi sesamanya yang miskin dan menderita. Semoga Engkau memberikan kelimpahan berkat, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Ini kami serahkan semuanya ini kepada-Mu karena melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk menuju ke belakang. Belakang. Siapa mau ke belakang? Yang sudah ngempet ke belakang. Silakan Gusto Romo Bapak Ibu. Iya.
ya. Potong tumbengnya, anak dunia. Ayo Mbak Tia, kamu lingkungan, potong tumpeng. Potong tumpeng dulu ayo. Potong tumpengnya. Anak ketua stasi, Bu, kasihan ketua stasi bukan saya. Pak Manto, Pak Manto. Pak Manto, terima tumpeng. Si gawe bumi, si nomor ketua stasi ini. Dan Pak Min. Meskipun ibu yang buat, tetapi secara simbolis menerima tumpeng. Oh, ketua stasi kok. Potong tumbengnya, potong tumbengnya. Sama semua kita Iya, Pak geser sudah selesai.